Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erakil Lamusain Hidayat. Saya berasal dari kelas PPP 1B Penjualan Pertanian Berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa kelayakan finansial dan ekonomi. Analisis kelayakan finansial adalah alat yang digunakan untuk mengkaji kemungkinan keuntungan yang diperoleh dari suatu penanaman modal. Tujuan dilakukan analisis kelayakan finansial adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Dari Husnan dan Suwarno 1997. Analis Net Present Value atau NPV. Analisis kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi didefinisikan sebagai kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan, baik langsung maupun tidak langsung, dari suatu pembangunan atau pembangunan suatu sistem transportasi. Dalam kaitannya terhadap analisis ekonomi, manfaat atau benefit yang diperoleh semestinya lebih besar jika dibandingkan dengan biaya cost yang dikeluarkan. Analisis kelayakan finansial oleh Abu Bakar Iskandar 1997 menjelaskan mengenai finansial dari suatu proyek sistem transportasi transit massal, di mana olehnya dijabarkan bahwa biaya dari proyek ini terdiri atas construction cost atau biaya pembangunan, land and replacement cost atau biaya tanah dan ganti rugi, serta biaya operasi dan maintenance. Sedangkan pengembalian dari proyek ini diharapkan diperoleh dari pendapatan langsung yang dalam hal ini berasal dari pendapatan farebox atau tiket. Rumus NPV atau NPV sama dengan C1 garis miring 1 plus R plus C2 1 plus R 2 plus C3 1 plus R 3 plus CT 1 plus R T min CO. Keterangan NPV sama dengan nilai sekarang bersih, CT sama dengan arus kas masuk tahun ke T, COT sama dengan arus kas keluar tahun ke T, N umur unit usaha hasil investasi, I arus pengembalian atau rate of return, T sama dengan waktu, dan R suku bunga atau discount rate. Analisis Benefit Cost Ratio atau BCR. Analisis Benefit Cost Ratio atau BCR merupakan suatu analisis yang diperlukan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya dilihat pada kondisi nilai sekarang atau present value atau PV. Perhitungan analisis BCR didasarkan pada tingkat suku bunga. Jika nilai BCR pada suku bunga berlaku lebih dari 1, proyek dikatakan layak secara ekonomi dan dapat dikatakan layak untuk dibangun. Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode ini adalah 1. Jika BCR kurang dari 1, proyek tidak dapat dikatakan layak dikerjakan. Yang kedua, sebaliknya, jika nilai BCR lebih dari 1, proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Secara umum, rumus untuk perhitungan BCR adalah BCR sama dengan PV dari manfaat atau PV dari biaya. Analisis Internal Rate of Return atau IRR. Internal Rate of Return atau IRR pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Kriteria kelayakan yaitu IRR lebih dari keuntungan yaitu layak. IRR kurang dari keuntungan sama dengan tidak layak. Keterangan R sama dengan tingkat bunga yang akan menjadikan PV, dan resource sama dengan PV dari capital outlays. AT sama dengan cash flow untuk periode T, sedangkan N sama dengan periode terakhir di mana cash flow diharapkan. Kelebihan dan kekurangan IRR. Kelebihan yang pertama adalah 1. Menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. Yang kedua, memperoleh rate of return yang sebenarnya. Yang ketiga, berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya bukan sekedar selisih NPV. Yang keempat, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Kekurangannya adalah yang pertama, lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. Yang kedua, harus menggunakan analisis sensitivitas. Analisis Economic Internal Rate of Return atau EIRR. Economic Internal Rate of Return atau EIRR merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate.
di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan diskon rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya, di mana I1 sama dengan tingkat bunga saat NPV positif, V, I2 sama dengan tingkat bunga saat NPV negatif. NPV 1 nilai sekarang dengan menggunakan I1, NPV 2 sama dengan nilai sekarang dengan menggunakan I2. Apabila EIR R lebih dari social discount rate 12%, maka proyek dinyatakan layak. Tetapi jika EIRR kurang dari social discount rate sama dengan 12%, maka proyek tidak layak. Analisis payback period atau PP. Payback period atau periode payback merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk atau proses tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila proses setiap tahunnya jumlahnya, maka payback periode PP dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi atau outlays dengan proses tahunan. Kelebihan yang pertama adalah mudah dihitung, tidak memerlukan data yang banyak. Yang kedua, berdasarkan pada kas basis, bukan accrual basis. Yang ketiga, cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang diperbandingkan untuk beberapa kasus dan bagi pembuat keputusan. Yang keempat, dapat digunakan untuk melihat hasil-hasil yang dapat diperbandingkan dan mengabaikan alternatif-alternatif investasi yang buruk atau tidak menguntungkan. Yang kelima, menekankan pada alternatif-alternatif investasi yang memiliki periode pengembalian lebih cepat. Kekurangan yang pertama adalah tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi. Yang kedua, tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Yang ketiga, sulit membuat kesimpulan jika terdapat dua peluang investasi atau lebih yang memiliki umur ekonomis yang tidak sama. Yang keempat, tidak memperhitungkan pengembalian investasi setelah melewati waktu payback period. Analisis Life Cycle Cost atau LCC. Life Cycle Cost Analysis atau LCCA merupakan konsep kunci dari manajemen aset, berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. Tujuannya adalah melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.